Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, agar waktu berjalan lebih efektif di pembelajaran kali ini, kita langsung mulai aja kali ya. Oke, bismillah. Oke guys, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai jaringan komputer. Yakni ada dua yang akan saya share, yaitu topologi jaringan komputer dan perangkat keras jaringan. Skuy, kita simak aja bor. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Dua macam topologi menurut fungsinya. Yang pertama, topologi fisik. Topologi jaringan yang menggambarkan metode untuk pengkabelan secara fisik dari suatu jaringan. Topologi bus merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel koaksial yang menjamur. Topologi ring adalah topologi yang informasi dan data serta trafik disalurkan sedemikian rupa. Yang kedua, topologi logik. Topologi logik adalah gambaran hubungan secara logika yang terjadi antar masing-masing komputer dalam jaringan. Di topologi fisik, yang pertama ada topologi fisik bus. Seperti yang tampak di gambar, semua komponen jaringan dihubungkan dengan satu kabel yang diterminasi pada kedua ujungnya. Semua klien yang terhubung pada jaringan bisa mendengarkan jika terdapat data pada jaringan, tapi hanya tujuan dengan address tertentu yang bisa memproses data tersebut. Kemudian ada beberapa keuntungan dari topologi fisik bus. Yang pertama, kemudahan untuk instalasi relatif lebih murah. Memerlukan kabel yang lebih pendek dibanding topologi fisik lainnya. Lalu ada kerugian dari topologi fisik bus. Yang pertama, kesulitan untuk dipindahkan atau dirubah. Kemudian fault tolerance yang kecil. Lalu kesulitan untuk troubleshooting jika terdapat masalah jaringan. Di topologi fisik yang kedua, yakni ada topologi fisik star. Bisa dilihat di gambar bahwa gambar topologinya menyerupai bintang atau star, karena di situ terdapat satu alat namanya hub yang menjadi pusat atau konsentrator semua komputer. Ada karakteristiknya yaitu komponen jaringan dihubungkan pada sentral hub dengan kabel yang terpisah. Setiap komponen pada jaringan masih bisa mendengarkan jika terdapat data pada jaringan. Lalu ada keuntungan topologi fisik star. Hub dapat mencegah terjadinya tabrakan antar pesa atau PC atau komputer. Komponen baru jaringan lebih mudah ditambahkan. Kerusakan pada satu kabel tidak akan membuat down keseluruhan jaringan. Lalu mudah melakukan troubleshoot.
Lalu ada kerugian pada topologi fisik star, yaitu jika hub rusak, seluruh jaringan akan terhenti. Kemudian, relatif mahal, membutuhkan pengkabelan yang lebih panjang. Yang ketiga ada topologi fisik ring dengan membentuk seperti cincin. Karakteristiknya, komponen jaringan dihubungkan langsung dengan dua komponen jaringan lain. Data mengalir dari satu komputer lain secara berurutan. Kemudian ada keuntungan topologi fisik ring. Kemudahan dalam desain kabel, lalu mudah melakukan troubleshoot. Lalu ada kerugian topologi fisik ring, kesulitan untuk rekonfigurasi, kemudian fault toleransinya kecil, kerusakan pada satu jalur membuat kabel secara keseluruhan menjadi down. Topologi fisik yang keempat yaitu mesh. Komponen jaringan dihubungkan langsung dengan seluruh komponen jaringan lain. Biasanya digunakan pada topologi WAN atau Wide Area Network. Keuntungan topologi fisik mesh yaitu fault tolerance, yaitu jika ada salah satu koneksi putus, maka yang lainnya akan tetap bisa berjalan. Tetapi kerugiannya yaitu biaya akan sangat mahal, kemudian jaringan menjadi lebih kompleks. Dan topologi fisik yang terakhir yaitu topologi tree. Bisa dilihat kenapa disebut tree, yaitu menyerupai sebuah pohon. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan, yang mana kedua jaringan tersebut menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus. Keuntungannya, memiliki jaringan yang lebih besar, memiliki keterbatasan titik, memiliki manajemen data yang baik. Kerugiannya, dapat melumpuhkan semua jaringan, biaya yang lebih banyak, memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but Oke there's no guys, time for me. demikian pemaparan materi tentang topologi jaringan. Nah, dan untuk materi perangkat kelas jaringan akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.